Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast. Episode kali ini sebenarnya hanya lebih ke pengumuman kecil-kecilan aja terkait pengembangan dari Opsiana itu sendiri. Dimana memang sesuai judul itu gue bakalan mulai memasukkan topik finansial ke dalam Opsiana Podcast. Sebenarnya ini bukan dadakan banget sih, karena memang udah gue rencanain dari jauh-jauh hari. Dan bahkan kalau teman-teman itu ngikutin Opsiana Podcast dari season 2 itu udah mulai beberapa gua masukin episode terkait finansial. Masih ngebahas produk-produk finansial sih tepatnya. Kenapa gua akhirnya memutuskan untuk memasukkan topik finansial ke dalam Opsiana Podcast ini? Karena balik lagi ke konsep awal dari Opsiana Podcast itu, yaitu mendokumentasikan perjalanan karir gua, dimana kebetulan hal-hal yang terkait finansial ini udah mulai memasuki perjalanan karir gue itu beberapa tahun belakang. Jadi bisa dibilang lumayan impactful juga, bahkan takarannya itu lumayan gede. Jadi selain gue berkecimpung di dunia teknologi, kemudian gue punya ketarikan dengan bisnis. Kalau dulu kan gue bikin bisnis. Nah sekarang gue itu memang bekerja di bidang yang berhubungan erat dengan finansial. Makanya dalam beberapa tahun terakhir itu gue belajar lumayan banyak terkait bidang finansial ini. Bahkan gue sempat kepikiran buat ambil sertifikasi ya di bidang finansial ini. Cuma balik lagi ternyata butuh pengalaman kerjanya dulu beberapa tahun di bidang finansial. Ya udah gue jalanin dulu aja. Rencana untuk ambil sertifikasinya jadi atau enggak itu urusan nanti. Yang penting gue jalanin dulu aja. Kemudian beberapa tahun ke belakang juga gue sering cerita gue itu mengalami masalah finansial ya dalam keluarga gue. Dan sekarang memang sudah terselesaikan sehingga bisa menjadi salah satu cerita gue untuk di-sharingkan kepada teman-teman di sini. Intinya gue bakalan sharing banyak hal juga terkait bidang finansial ini, topik-topik finansial. Lalu yang kedua, gue merasa bahwa topik finansial ini itu apa ya, lumayan relatable dengan teman-teman semua. Karena ya setiap orang itu pasti punya masalah finansialnya sendiri, tapi dengan takaran atau kadar yang tertentu lah. Ada yang berat, ada yang ringan juga. Nah, gue bakalan ngebahas topik-topik finansial itu dalam skala kemampuan gue aja, dengan kapabilitas gue, dengan pengalaman gue aja gitu. Gue nggak bakal nyentuh topik-topik yang mungkin levelnya itu jauh. Gue nggak mau sok-sokan bahas topik-topik tersebut. Karena ya balik lagi, untuk bisa bahas topik finansial yang dalam tanda kutip berat, itu kan butuh kapabilitas, butuh pengalaman yang lebih. Sedangkan untuk pengalaman gua dan kemampuan gua saat ini itu mungkin masih ada di level-level yang dibilang terlalu rendah juga enggak, dibilang udah tinggi juga enggak. Jadi lumayan lah lebih ke situ. Makanya gue mulai berani ngebahas topik-topik terkait finansial juga. Beberapa temen gue pun yang tahu gue kerja di bidang finansial udah mulai sering nanya-nanya juga terkait gimana sih cara ngatur duit, kemudian soal investment bla 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 bla. Cuma ya memang ketika ditanya gue menjawab sesuai dengan kebutuhan mereka aja gitu, dan sesuai dengan kemampuan gue. Gue nggak mau tackle topik-topik yang memang di luar batasan gue. Lalu yang ketiga alasannya adalah karena topik finansial ini makin lama makin nempel juga dengan bisnis dan juga teknologi. Karena sekarang ya fintech itu berkembang pesat. Kemudian kalau kita bicara bisnis, kita pasti bicara soal cash flow. Cash flow itu ya berhubungan juga dengan finansial perusahaan. Ya intinya deket banget gitu. Makanya menurut gua agak aneh juga kalau misalnya gua nggak paham terkait hal ini. Padahal gua ngedalemin tuh topik-topiknya, seperti dari topik teknologi dan bisnisnya. Ya mungkin nggak perlu terlalu dalam, yang penting ngerti aja dulu. Kan gue pengen jadi praktisi ya, bukan cuma sekedar orang yang koar-koar. Makanya karena udah mulai bersinggungan, bahkan udah ada bidangnya tersendiri kayak fintech begitu, ya menurut gue udah lumayan relatable lah kalau dimasukkan ke dalam Opsiana Podcast gitu. Kalaupun diseling-selingin pasti masih berhubungan ke arah-arah sana. Makanya menurut gue agak sayang kalau misalnya topik terkait finansial ini nggak gue masukin ke dalam Opsiana Podcast sekarang. Ya, jadi itulah sedikit pengumuman dari gua terkait konten-konten yang akan ada di Opsiana Podcast ke depannya nanti. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan Opsiana Podcast sampai sekarang. Gue berharap Opsiana Podcast itu dapat berkembang terus-menerus dan gue bisa menyajikan konten-konten terbaik buat teman-teman semuanya.
Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode lainnya.